Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini teman-teman kita akan belajar tentang soal-soal dan pembahasan untuk materi pedagogik P3K. Teman wajib untuk mempelajari materi pedagogik semua mapel ya, baik guru SD maupun mapel-mapel yang lain ya. Semuanya sama materi pedagogiknya. Kita ulang lagi dan silahkan teman-teman untuk menyimak baik-baik karena ini memang kan banyak ya. Jadi tidak harus semuanya harus pakai mapelnya dipelajari semua, tidak harus ya. Kita harus mengoleksi soal-soal yang memang untuk dipelajari untuk semua dari teman-teman ya, semua guru. Oke, sekarang silahkan simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Nah, soal yang pertama teman-teman, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret ya. Menurut teori Piaget ya, salah satu kemampuan anak yang paling penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Nah, kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan apa? Apakah akomodasi, konservasi, asimilasi, klasifikasi, atau diferensiasi? Nah, teman-teman, ada soal yang mirip seperti ini, sama, yaitu kemampuan untuk mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek, tapi pertanyaannya bukan opsi jawabannya bukan akomodasi, konservasi, asimilasi, klasifikasi, bukan, tapi opsi pilihan gandanya ada operasional konkret, ada operasional formal, ada apa ya, itu ya, dari yang awal-awal itu ya. Nah, sekarang kok ternyata ada perbedaan dari opsi jawabannya, ternyata lebih spesifik lagi, pilihan gandanya akomodasi, konservasi, asimilasi, klasifikasi, atau diferensiasi. Nah, dari kelima-limanya ini ya masuknya tergolong ke operasional konkret itu ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang masuk dalam operasional konkret itu yang ada itu sebenarnya hanya dua ini, yaitu klasifikasi dan konservasi gitu ya. Untuk klasifikasi itu kemampuan memberi nama atau membedakan nama, mengidentifikasi serangkaian benda berdasarkan tampilannya, termasuk ukurannya, karakteristiknya juga, termasuk gagasannya ya. Itu namanya klasifikasi. Jadi membedakan nama-nama atau memberikan nama sesuai dengan tampilannya, bisa ukurannya, bisa karakteristiknya, dan lain-lain. Kalau konservasi itu sudah memahami bahwa kuantitas atau jumlah, ukuran, dan lain-lain tadi, panjang, jumlah benda, itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan atau tampilan dari objek yang berbeda-beda ya, objek yang pada benda-benda itu ya. Nah, sebagai contoh, bila anak kecil diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bahwa air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Itu namanya tahap konservasi. Jadi mampu memahami bahwa kuantitas, panjang, jumlah benda, dan lain-lain itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan atau tampilan dari objek itu ya. Itu tahapnya konservasi. Jadi kalau klasifikasi tadi bisa memberi nama berdasarkan tampilan, ukuran. Kalau konservasi tidak ya, menganggap bahwa kuantitas, panjang itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan tampilan objek itu ya. Kemudian ada lagi bagian dari teori dari Jean Piaget, itu ada asimilasi, akomodasi, yang satu lagi ada ekuilibrasi ya. Nah, asimilasi itu adalah menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Kalau akomodasi itu menyesuaikan, yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema, adanya informasi baru tidak sesuai dengan skema yang ada ya. Artinya ada penyesuaian informasi baru ke dalam informasi yang lama, itu namanya akomodasi. Kalau asimilasi menambahkan informasi dari skema yang sudah ada atau informasi lama. Itu bedanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi empat-empatnya kita sudah pelajari. Oke, berarti kita langsung bisa jawab ya, karena ini mengurutkan benda dari yang panjang ke terpendek. Tadi berarti berdasarkan ukuran kan ya. Karena berdasarkan ukuran, maka jawaban yang paling memenuhi yaitu jawaban klasifikasi. Nah, kalau diferensiasi apa? Diferensiasi itu masuknya di tahapan praoperasional, masih praoperasional ya, masih lama ya. Ya, pada yang kita tanyakan adalah pada tahapan operasional konkret. Jadi jawaban yang paling tepat ya klasifikasi. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Ada pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, kemudian kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan,
pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Nah, menurut Anderson dan Great Wall, itu pernyataan di atas termasuk dimensi pengetahuan metakognitif yang nomor berapa? Apa saja sih pengetahuan dimensi metakognitif? Nah, kita sudah pelajari ini lama ya, sebelum adanya e-learning kita sudah pelajari ini, itu sudah lama, dan teman-teman saya yakin juga sudah paham gitu ya. Kita akan ulang lagi supaya menambah pemahaman teman-teman. Tahap yang paling dasar itu namanya adalah pada pembagian kognitif ya, ranah kognitif itu ada faktual ya, kemampuan faktual. Itu artinya pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah, memiliki cirinya tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi, istilah, nama-nama objek, detail, elemen yang lebih spesifik. Nah, misalkan peristiwa, simbol, angka itu paham, itu namanya pengetahuan faktual. Ya, ini yang paling mudah itu adalah teman-teman itu menghafalkannya adalah pengetahuan tentang pengertian, terminologi, nama, jenis istilah, itu namanya pengetahuan faktual. Yang kedua itu naik lagi, kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu kita bagi menjadi dua tahapan ini ya. Yang pertama pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, bisa mencakup klasifikasi, bisa mencakup kategori, teori, prinsip, ya, model, struktur, konsep, itu masuknya di sini semua, konseptual, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ranah kognitif yang ketiga itu tentang prosedural. Apa itu kemampuan prosedural? Kita bagi menjadi tiga ini. Yang pertama pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, itu namanya prosedural. Mencakup pengetahuan hal keterampilan dan algoritmik, hubungannya dengan keterampilan dan algoritmik. Kalau konseptual tadi berhubungan dengan teori, konsep, ya. Kalau prosedural itu tentang keterampilan algoritmik, bisa teknik, metode, model, dan lain-lain. Struktur itu masuknya kemampuan prosedural. Yang paling tinggi adalah kemampuan metakognitif. Tadi yang ditanyakan yang ini teman-teman. Jadi teman-teman harus menghafalkan semua ini, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang pertama itu kemampuan metakognitif itu adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Yang kedua, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, kemampuan menilai kemajuan belajar. Kemampuan bagaimana ia belajar, menilai kesukaran, mengamati pemahaman dirinya, menggunakan informasi untuk mencapai tujuan, dan menilai kemajuan belajar sendiri. Itu namanya kemampuan metakognitif. Kembali ke soal ya teman-teman, jadi kita akan memilih dari 6 pernyataan yang tersedia, ini mana yang termasuk dalam dimensi pengetahuan metakognitif. Oke, kita lihat dari yang paling bawah. Pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah memiliki cirinya sendiri, tadi adalah ini berhubungan dengan terminologi, berarti ya, berarti ini pengetahuan faktual. Kemudian kemampuan menggunakan berbagai informasi mencapai tujuan, menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan tadi maksudnya di metakognitif gitu ya. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang lebih kompleks tadi adalah konseptual. Kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya berarti tadi adalah metakognitif. Kemudian menilai kesukaran juga metakognitif. Bagaimana melakukan sesuatu itu prosedural. Kalau bagaimana ia belajar, maka itu masuknya di metakognitif. Jadi jawaban yang paling tepat 2, 3, 5 ya. Ini jawabannya ya. Next berikutnya, kita diminta untuk mencermati teks. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ternyata soal-soalnya, soal-soal yang apa itu namanya pedagogik itu ternyata hanya diputar-putar ya, diputar-putar, cakupannya tidak terlalu luas ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagaimana kita membuat rumusan masalah sesuai dengan topik tentunya. Ya kita baca saja soalnya. Cermati topik berikut. Topiknya adalah pencegahan terhadap bencana banjir. Kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah, kita langsung saja ya teman-teman. Kemarin kita sudah pelajari ada 3 hal dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama itu harus didahului dengan kata tanya. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bisa juga dengan bagaimana gitu ya. Jadi kita buang saja untuk
opsi pilihan ganda yang kira-kira yang tidak didahului dengan kata tanya. Jelas ini tidak ya. Kemudian yang mana lagi? Ini juga tidak ya. Oke, berikutnya teman-teman, berikutnya ini kita lihat ini. Yang kedua adalah kita harus menyesuaikan dengan topiknya adalah mencegah terhadap bencana banjir, pencegahan terhadap bencana banjir. Kita akan pilih topik yang sesuai dengan ini. Kita lihat yang ini ya. Ini jelas tidak mengidentifikasi sebab-sebab banjir, kan tidak. Topiknya aja pencegahan bencana banjir kan. Kemudian yang ketiga, kita harus menawarkan solusi ya. Kita tawarkan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Kalau yang opsinya tinggal dua ya, tinggal A dan D. Kalau yang D, siapa saja yang wajib bertanggung jawab terhadap bencana, ini tidak menawarkan solusi. Yang A ini apakah kegiatan penghijauan tanah gundul itu mampu mencegah bencana banjir. Nah, ini yang memberikan solusi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, pembelajaran yang dikembangkan bertujuan untuk menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami, stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, maka stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Nah, ini adalah implikasi dari teori behavioristik tipe yang apa? Apakah trial and error, shaping, stimulus respon, konseptualisasi, atau conditioning. Jadi kita harus paham ya lima-limanya ini. Dan lima-limanya ini ternyata masuk di soal pedagogi semua tryout ya. Trial and error juga pernah ada soalnya, shaping juga ada pernah soalnya, stimulus respon juga ada soalnya, konseptualisasi juga pernah ada soalnya, ya conditioning juga pasti ada. Jadi teman-teman itu lima-limanya ini harus paham itu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu shaping. Ini yang mengeluarkan adalah Skinner ya. Istilah shaping itu digunakan dalam teori belajar behavioristik untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau pengetahuan baru atau perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Jadi adanya penguatan atau reinforcement. Nah, ini soal yang tryout yang kita bahas kemarin itu juga ada ya soal ini ya, yang shaping ini ya. Kuncinya di shaping itu adalah adanya reinforcement, punishment, shaping, extension, antecedent, dan perubahan perilaku. Ini yang mengeluarkan adalah Skinner. Kemudian trial and error ini adalah teorinya Thorndike ya. Artinya proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini juga pernah ada soal ini pada tryout sebelumnya. Tryout 1 mungkin sudah pernah keluar dari berbagai peserta, ada yang dapat, ada yang tidak, tapi ada ini ya. Kemudian teori conditioning itu yang mengeluarkan adalah Pavlov. Ini mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, bisa alami, bisa buatan. Dua-duanya dikombinasikan. Nah, apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, maka stimulus buatan ini akhirnya menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami ya. Kalau saya jelaskan beserta contohnya nanti lama ya, terlalu lama. Kita pelajari dulu aja konsepnya seperti ini. Kemudian konseptualisasi ini yang mengeluarkan adalah David Kolb. Ini juga sering keluar ya. Maka teman-teman harus menghafalkan 4 ini: trial error, shaping, conditioning, dan konseptualisasi. Ini konseptualisasi itu siswa mulai belajar membuat teori, abstraksi, membuat aturan ya, atau membuat kesimpulan generalisasi dari berbagai contoh keadaan ya. Ini David Kolb ini juga penting, teman-teman harus selain menghafalkan harus memahami ya tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh David Kolb ini ya. Ini sering sekali keluar gitu ya. Jadi kita bisa jawab ya, yang ada hubungannya dengan stimulus alami dan stimulus buatan tadi adalah conditioning. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A yang dikeluarkan oleh Pavlov. Next, berikutnya, perhatikan pernyataan berikut: bermain lompat kodok, memasang puzzle, berjalan cincit,
menggunting kertas, melempar bola, menjiplak huruf. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Mega untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Nah, kita juga sudah pelajari ini ya, baik sebelum dari e-learning ya, sebelum ada e-learning dari Kemdikbud, SIM PKB itu ya, itu kita sudah pelajari tentang motorik halus dan motorik kasar. Nah teman-teman, saya kira berkali-kali kita sudah bahas ini ya, ada motorik halus, ada motorik kasar. Kita akan bahas lagi. Kalau motorik kasar itu melibatkan koordinasi otot-otot besar, otot lengan atas dan otot kaki biasanya gitu ya. Contohnya merangkak, duduk tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar bola, menendang bola, lempar tangkap, dan lain-lain. Itu pakainya motorik kasar teman-teman. Kemudian ada motorik halus, ini perkembangan geraknya meliputi otot-otot kecil ya, otot pergelangan tangan misalkan, dan koordinasi mata dan tangan misalkan gitu. Contohnya apa? Menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, memasukkan balok sesuai bentuknya, yang ringan-ringan saja itu ya. Itu namanya perkembangan motorik halus ya. Jadi kita akan bahas yang mana yang motorik halus, opsinya kita lihat satu persatu. Kita lihat ya. Yang benar adalah 2, 4, 6 ya. 2 itu memasang puzzle, menggunting kertas itu juga motorik halus, menjiplak huruf itu motorik halus. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, pada pendidikan abad 21 sangat penting untuk mengembangkan, menghasilkan, dan mengimplementasikan ide-ide peserta didik baik secara mandiri maupun berkelompok. Hal tersebut merupakan pengembangan apa? Apakah critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, problem solving. Dan ini teman-teman ya, ini juga semuanya dari kelima-limanya ini ada soalnya semua. Jadi teman-teman memang pemahaman tentang kelima ini, keterampilan abad 21 ini sangat penting ya. 4CS ya, biasanya disebutnya 4CS. Biasanya untuk ini disingkat menjadi 4CS gitu aja ya. Itu teman-teman tapi harus hafal semua ini ya. Apa itu critical thinking? Biasanya critical thinking itu ditempatkan dengan problem solving, kadang-kadang seperti itu. Critical thinking and problem solving. Kreatif itu biasanya ditambahkan dengan innovation, kemudian communication dan collaboration. Itu 4C-nya di situ. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, critical thinking. Biasanya critical thinking tadi saya mengatakan kalau dalam keterampilan abad 21 itu 4C itu critical thinking kita gabungkan dengan problem solving. Tapi kita harus paham satu persatu dulu ya. Critical thinking itu apa? Kalau critical thinking itu melakukan identifikasi, analisis, interpretasi, mengevaluasi bukti, berargumen, klaim, dan data-data yang terjadi secara luas melalui pengkajian mendalam, melakukan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya critical thinking. Next, kalau yang berikutnya adalah creative thinking, biasanya ya ditambah dengan innovation ya. Tapi critical thinking itu sendiri adalah menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide. Jadi yang berhubungan dengan kreatif ide itu maksudnya di creative thinking gitu ya. Kemudian communication itu mengkomunikasikan ide-ide ya. Kalau menghasilkan ide-ide, implementasi ide-ide, pengembangan ide itu maksudnya di kreatif. Kalau communication itu mengkomunikasikan ide-ide, gagasan secara efektif menggunakan lisan, tertulis maupun teknologi. Kemudian problem solving itu cirinya adalah memecahkan masalah. Jadi keterampilan dalam memecahkan masalah. Collaboration itu keterampilan dalam kerjasama ya. Dalam sebuah kelompok memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan. Intinya di kerjasama ini, collaboration ya. Jadi kita kembali ya, ini mengembangkan, menghasilkan, implementasikan ide-ide, menghasilkan, mengembangkan ide tadi maksudnya berarti di creative thinking gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, pada pembelajaran operasi penjumlahan bilangan, Pak Rudi meminta para siswa untuk mengambil 6 buah kelereng dan 3 buah kelereng. Jadi ada 6 kelereng, kemudian mengambil lagi 3 buah kelereng, kemudian masing-masing siswa diminta menghitung keseluruhannya kelereng jika keduanya digabungkan gitu ya. Jadi menurut Brunner ini termasuk tahapan belajar apa? Nah, ini teman-teman,
kemarin untuk soal-soal tryout yang ada itu ya, itu semuanya dalam hal definisi, simbolik apa, enektif apa, kemudian ekanik apa. Tapi ternyata teman-teman itu selain memahami definisi, teman-teman juga harus paham kalau dalam situasi real seperti ini, ya ada kasus seperti ini. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan kajian studi kasus gitu ya. Jadi ini yang paling penting itu menurut Brunner. Kita lihat ya, ini ada tahap yang pertama itu tahap enektif. Itu artinya itu peserta didik itu mengsimulasi, melakukan simulasi dengan benda-benda nyata, benda-benda konkret gitu ya, intinya di situ. Kemudian kalau ikonik itu sudah tidak menggunakan benda nyata, tapi bentuknya misalkan gambar, simbol dan apa-apa. Gambar, intinya dia gambar, memanipulasi menggunakan gambaran atau suatu objek. Misalkan ada pensil, itu tidak pensil langsung kita digunakan untuk operasi hitung, tapi bentuknya hanya gambar pensil. Misalkan 3 buah pensil, maka gambar 3 buah pensil. Itu namanya tahap ikonik. Yang paling tinggi adalah tahap simbolik. Jadi setelah belajar yang pertama itu melakukan perhitungan langsung dengan enektif, ya dengan benda-benda konkretnya, kemudian menghitung dengan gambar-gambar. Yang ketiga lebih efektif lagi, yaitu gambar-gambar tersebut sudah diubah dalam bentuk simbol. Misalkan ada 3 buah pensil, ada gambar 3 buah pensil, diubah menjadi simbol angka 3 saja. Itu namanya tahap simbolik ya. Anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol, itu namanya simbolik. Nah, pada kasus yang disoal itu anak-anak itu mengerjakannya atau melakukan proses operasi hitungnya menggunakan benda-benda nyata secara langsung, maka ini jawaban yang paling tepat adalah enektif gitu ya. Next, dalam pembelajaran diminta untuk melakukan kegiatan investigasi untuk membuktikan apakah ada hubungan antara cahaya matahari dengan laju fotosintesis. Nah, kegiatan pembelajaran tersebut bisa dikategorikan atau diklasifikasikan dalam teori apa? Apakah humanistik, rekonstruktivistik, konstruktivistik, behavioristik, atau kognitivistik. Nah, kita harus paham ya, ini juga studi kasus juga ya teman-teman ya. Kalau behavioristik itu yang paling utama adanya stimulus respon, ya, memberikan stimulus berupa lingkungan, penataan lingkungan belajar dan lain-lain, nah, sambil menunggu respon yang diperoleh dari peserta didik dari pemberian stimulus tersebut. Kemudian kognitivistik itu intinya kegiatan belajarnya diarahkan dengan memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut, ya. Kemudian kalau humanistik itu menonjolkan kebebasan setiap individu dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru. Intinya adanya aktualisasi ekspresi diri selama proses pembelajaran. Itu tahapan humanistik. Itu model teori humanistik. Kemudian yang terakhir adalah konstruktivistik, itu di mana kegiatan belajar itu aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna dan lain-lain gitu ya. Itu namanya konstruktivistik. Jadi teman-teman harus hafal keempat ini baik secara terminologi atau istilahnya, kemudian harus paham juga isinya seperti apa kalau diminta untuk menjelaskan studi kasus seperti ini. Kita lihat ya teman-teman, ini kegiatan investigasi. Kegiatan investigasi itu berarti menyusun konsep, menemukan. Ya, masuknya adalah discovery learning, inquiry learning itu kegiatan investigasi. Nah, discovery learning, inquiry learning itu masuknya di konstruktivistik ya teman-teman, yang menganut paham konstruktivistik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah afektif adalah kemampuan titik-titik-titik. Ini kemarin juga ada, dan anehnya itu pilihan gandanya sama. Pilihan gandanya sama. Untuk kemarin juga ada kognitif, kemudian psikomotorik ada, dan ini juga menjelaskan makna afektif. Kalau yang kognitif itu kemarin itu jawabannya memecahkan masalah, yaitu kognitif. Kalau yang psikomotorik itu kemampuan berinteraksi. Nah, yang sekarang itulah istilah afektif itu yang mana teman-teman gitu ya. Nah, ranah kognitif itu kan
perilaku yang menekankan aspek intelektual atau berpikir, ya, pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir, intinya di situ. Kalau afektif itu hubungannya dengan perasaan, emosi, minat, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri, ya, adanya apresiasi, penyesuaian diri. Kemudian kalau psikomotorik, ya, domain psikomotor atau ranah psikomotor itu perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan. Nah, pokoknya itu hubungannya dengan kegiatan motorik siswa. Nah, kita fokus ke ranah afektif sebelum menjawab tadi ya. Jadi ranah afektif itu terbagi menjadi 5: penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi berdasarkan nilai. Kalau penerimaan itu kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Kemudian kalau tanggapan memberi reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Kemudian penghargaan itu berkaitan dengan nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Kalau pengorganisasian itu memadukan atau mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda. Ini ada istilah integrasi nilai. Ya, jadi integrasi nilai itu maksudnya di ranah afektif. Karakteristik yang terakhir adalah karakteristik berdasarkan nilai. Ini memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidup, gitu ya. Kembali ke soal. Jadi istilah afektif tadi berarti jawaban yang paling tepat adalah mengintegrasikan diri, ya, maksudnya diintegrasi diri, ya. Kalau dalam ranah afektif itu salah satunya di organisasi tim, ya, organization, ya. Maksudnya A, jawaban yang paling tepat, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini apa ini tentang proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, termasuk kemampuan apa. Nah, tadi kita sudah belajar ya di tahap awal tadi, nomor 1 atau nomor berapa tadi, tentang pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Apakah akomodasi, apakah asimilasi, atau yang lain-lain, gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar, dan soal ini juga termasuk sudah masuk dalam soal kemarin. Soal kemarin juga ada jawabannya akomodasi, gitu ya. Kalau sekarang apa? Yuk coba kita pahami ya satu persatu. Jadi menurut Jean Piaget itu ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, kemudian konservasi, dan klasifikasi. Ini teman-teman harus hafal semua. Kalau asimilasi itu proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada, itu namanya asimilasi. Kalau akomodasi itu menyesuaikan struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, itu melakukan proses akomodasi. Kalau ekuilibrasi itu menyesuaikan berkesinambungan antara baik asimilasi maupun akomodasi. Kalau konservasi itu memahami kuantitas, panjang, jumlah benda, itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan tampilan objek, gitu ya. Kalau klasifikasi tadi kemarin tadi ya sudah ya, itu memberi nama berdasarkan tampilan, ukuran, atau karakteristik lainnya, itu klasifikasi. Jadi kalau soalnya proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, jadi masuknya di asimilasi, gitu ya. Kalau sudah ada itu asimilasi, kalau kemudian akomodasi pada situasi yang baru. Next, berikutnya kegiatan belajar peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah melalui pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan peserta didik, melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, melakukan diskusi masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Nah, sesuai dengan model pembelajaran apa? Nah, kita sudah berkali-kali mengingatkan teman-teman ya, untuk memahami pembelajaran kontemporer yang 4 itu: inquiry, discovery, project based learning, dan problem based learning. Teman-teman harus hafal itu. Kalau integrated learning itu jarang ya keluar ya. Yang paling penting itu ada 4 itu, teman-teman harus paham. Kita harus paham 4-4-nya ya, maka kita buat definisinya seperti ini ya. Nah, ada 4 ini. Kalau discovery learning itu kegiatannya mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, pengolahan data, sehingga memberikan pembuktian. Kata kuncinya yang saya tarik hitam itu ya, memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan, itu ciri khas dari discovery learning.
Yang membedakan antara discovery learning dan inquiry learning, dua-duanya adalah metode penemuan. Penemuannya bisa discovery learning, bisa inquiry learning. Kalau discovery learning harus sampai ada tahap pembuktian dan penarikan kesimpulan. Itu ya, bedanya itu. Kemudian kalau problem based learning itu kuncinya adalah memecahkan masalah, teman-teman. Jadi model pembelajaran menggunakan seluruh kemampuan berpikir dari peserta didik, baik individu maupun kelompok, untuk mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan kontekstual. Ya, masalahnya juga harus kontekstual. Itu ciri khas dari problem based learning. Kalau project based learning itu diskusi, menyusun rencana, membuat project, ya, pemecahan masalah melalui pembagian tugas, persiapan alat dan lain-lain, ada jadwalnya. Itu ciri khas dari project based learning itu yang membedakan dengan problem based learning, gitu ya. Kalau problem based learning itu menyelesaikan masalah. Kalau project based learning itu artinya itu anak-anak itu diminta untuk menciptakan suatu proyek, ya, menciptakan suatu proyek. Nah, kalau yang terakhir adalah inquiry learning, itu melakukan pencarian, penyelidikan, penemuan, merumuskan sendiri, itu inquiry learning, ya. Jadi kalau ada kegiatan investigasi itu masuknya juga di inquiry learning atau discovery learning. Kalau investigasinya sampai ke tahap pembuktian, maka itu masuknya di discovery learning, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menjawab ini ya. Ada menyusun rencana pembuatan project, berarti ini ciri khas dari project based learning. Berikutnya, kegiatan pembelajaran menggunakan konsep operasi hitung untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan. Merupakan bagian dari proses berpikir dimensi pengetahuan apa. Jadi, apakah itu konseptual menerapkan, berarti harus hafal taksonomi, Anderson Gatwall, juga ranahnya juga hafal gitu ya. Ini yang menjadi fokus adalah menggunakan konsep operasi hitung, gitu. Ini menggunakan kata kerja operasionalnya, menggunakan konsep operasi hitung untuk memecahkan masalah, berarti menggunakan. Kemudian materinya adalah konsep operasi hitung, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal tadi, berarti teman-teman itu kan saya juga sudah pernah mengingatkan ya, untuk memahami semua ini dari C1 sampai C6 ini ya. Yang paling penting itu definisi dan kata kerja yang relevan gitu ya. Ini teman-teman saya kira juga sudah punya di rumah, juga punya banyak ya, bisa di screenshot juga bisa untuk dipelajari. Tadi itu yang menjadi fokus kata kerja operasionalnya adalah menggunakan. Kita cari yang menggunakan yang mana ini. Nah, ini berarti ini termasuk dalam taksonominya C3 atau mengaplikasikan atau menerapkan gitu ya. Sekarang kita masuk ke ranah kognitifnya. Dimensinya dimensi faktual, konseptual, atau prosedural, atau metakognitif. Tadi hubungannya dengan konsep operasi hitung. Konsep atau teori ini masuknya di sini teman-teman. Konsep operasi hitung. Dia. Jadi jawaban yang paling tepat tadi apa? Berarti ini masuknya di tahap konseptual dan menerapkan itu atau aplikasi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran, mengevaluasi itu maknanya apa? Nah, ini tadi saya juga sudah pernah ingatkan teman-teman ya, tadi ya, C1 sampai C6 itu saya minta untuk menghafalkan maknanya dan juga kata kerja operasionalnya, dan ini sering keluar nanti ya di PPK itu pada bidang pedagogik sering keluar ya. Ini menjadi catatan penting ya teman-teman ya. Kemarin juga ada soalnya yang menganalisis juga sudah keluar, kemudian mengevaluasi juga keluar, mengkreasi juga ada. Nah, sekarang pertanyaannya mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi itu yang apa? Apakah melakukan atau menggunakan tata cara, prosedur dalam situasi yang tidak sama seperti biasa, gitu, dan lain-lain gitu ya.
kita akan bahasnya sama seperti tadi dari C1 sampai C6. Ini definisinya. Ini ya, definisinya tadi juga sudah kita pelajari. Teman-teman menggunakan tadi juga sama. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami itu membangun arti, ya, menerapkan itu melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Kalau menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya, kemudian mencari hubungan antar bagian. Kemudian kalau mengevaluasi itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Kalau mengkreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional. Jadi kita bisa langsung satu persatu. Kalau melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasanya, itu namanya aplikasi. Memecah materi itu berarti analisis. Membangun arti tadi berarti memahami, pemahaman, ya. Kemudian mengidentifikasi hal yang dapat dijadikan pertimbangan berarti evaluasi. Menempatkan unsur-unsur yang secara bersama-sama membentuk keseluruhan yang koheren, ya, ini mencipta atau mengkreasi. Jadi kalau mengevaluasi jawabannya yang mana? Yang D, ya. Aspek perkembangan di mana seseorang menilai sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat terdapat pada masa perkembangan apa? Apakah prekognitif, konvensional, postkognitif, prekonvensional, atau postkonvensional? Ini teman-teman, ini ternyata sering keluar sekali ini tentang ini. Tahapan moral yang dikeluarkan oleh Colbert ini sering sekali keluar, ya, sering sekali keluar. Maka diulang-ulang lagi teman-teman hafalannya tentang ini. Jadi menurut Colbert itu ada 3 tahapan, yaitu tahap prekonvensional, itu ada 2, yaitu obedience and punishment, menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Kemudian yang kedua adalah naively egoistic orientation, yang sering keluar juga di tryout. Kepedulian apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, ini menilai baik buruknya berdasarkan kontrak, ya, atau imbalan jasa. Tahap kedua itu tahap konvensional, itu usianya 10-17 tahun. Itu ada 2, good boy atau good girl orientation, itu menilai baik buruk itu berdasarkan persetujuan orang lain. Yang kedua adalah authority and social order maintenance orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Ini yang saya cetak hitam-hitam, ini yang saya bold itu, ya, itu menjadi perhatian teman-teman, gitu, ya. Yang paling tinggi itu tahap postkonvensional, itu ada 2 juga, contextual legalistic orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah consent of principle orientation, ini juga sering keluar nih, ya, menilai baik buruk berdasarkan hati nurani, itu consent of principle orientation. Jadi kita bisa jawab ini masuknya di tahap apa. Tahapnya ini menilai baik buruk berdasarkan hukum, berarti ini legality, ya. Ini berarti masuknya di post konvensional. Next, berikutnya. Berikut yang bukan merupakan ciri teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, ini kita juga tadi sudah bahas, ya, ternyata ini keluar, ya, sering keluar, ya, sering keluar di tryout, dan teman-teman banyak yang keluar juga bingung, ya. Padahal kita sudah memberikan gambarannya berkali-kali, ya, bahwa teori humanistik itu cirinya mudah sekali sebenarnya. Yang pertama, A, menekankan aktualisasi diri. Benar, ya, ini masuk, ya, ini teori humanistik. Mengekspresi diri ini juga humanistik. Kebebasan dalam menentukan apa yang dipelajari ini juga humanistik. Memanusiakan manusia itu juga humanistik. Menyesuaikan pengetahuan yang akan dipelajari dengan tahap perkembangan ini bukan humanistik. Kalau menyesuaikan pengetahuan yang ada yang akan dipelajari dengan tahap perkembangan ini ciri khas dari teori kognitivistik, gitu, ya. Jadi jawaban yang bukan merupakan ciri teori humanistik itu adalah yang opsi E. Berikutnya, ketika guru menekan upaya agar peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, merupakan belajar apa? Nah, ini selain soal yang seperti ini banyak sekali soal yang ini tentang Habermas, ya, ini teman-teman, ya. Habermas ini berarti, ya, menjadi perhatian teman-teman. Ternyata harus paham, hafal, dan paham. Ada 3 itu, ya, ada belajar teknis, ada praktis, dan ada emansipatoris, gitu, ya. Nah, dari
teknis, praktis, dan emansipatoris itu tadi apa pengertiannya harus dipahami gitu ya. Kalau belajar teknis itu belajar mengenal alam sekitarnya ya, bisa ilmunya ilmu alam ya, misalkan IPA dan lain-lain itu ya. Kemudian kalau belajar praktis itu belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, bukan lingkungan alam tapi lingkungan sosialnya. Ilmunya bisa komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya. Yang berikutnya adalah belajar emansipatoris. Ini belajar upaya agar seorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Ini kemarin juga sudah keluar tentang belajar emansipatoris gitu ya. Kalau yang menekankan agar peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sosial, berarti ini belajarnya adalah belajar praktis gitu ya. Berikutnya, pentingnya melakukan pretest sebelum melaksanakan pembelajaran. Pretest itu teman-teman juga sudah paham ya, pretest itu berarti dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Itu fungsinya apa? Kita akan bahas satu persatu. Kalau yang A itu kelemahan dan kesulitan belajar itu bukan dilihat dari pretest, tapi post-testnya yang dianalisa, gitu ya teman-teman ya. Mengetahui minat bakat para peserta didik yang berbeda-beda, minat terhadap pelajaran itu melihatnya bukan dari pretest, tapi dari post-test juga. Kemampuan awal peserta didik mengikuti pembelajaran sebelum mengikuti pembelajaran ini benar, ini pretest. Prestasi belajar itu dari post-test. Tingkat kecerdasan atau intelijensi itu lihatnya ya dari post-test itu, bukan dari pretest itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ini, opsi C. Berikutnya, untuk menilai peserta didik dalam menyajikan karya sastra, guru meminta siswa mendeklamasikan puisi dengan kriteria memperhatikan volume suara, intonasi, mood, ekspresi, tempo, ketepatan pengucapan ejaan. Penilaian yang dilakukan oleh guru apakah tes lisan, tes tertulis, penilaian praktek, penilaian produk, ataukah observasi? Tentu saja jawabannya adalah penilaian praktik ya teman-teman ya. Ini menyajikan itu ciri khas dari penilaian keterampilan ya. Karena ini menyajikan bentuknya deklamasi, maka ini jawaban yang paling tepat adalah penilaian praktek. Tes lisan dan tes tertulis itu pengetahuan ya. Gitu ya teman-teman. Observasi itu biasanya sikap. Kemudian model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Ini termasuk model pembelajaran apa? Problem based learning, discovery learning, project based learning, integrated learning, atau inquiry learning. Nah, ini fokusnya adalah kemampuan berpikir dari peserta didik maupun kelompok untuk mengatasi masalah ya. Mengatasi masalah itu berat. Nah, mengatasi masalah teman-teman, tadi kita kan juga sudah belajar ini ya. Ciri-cirinya 4 ini teman-teman kan sudah hafal tentunya. Kalau discovery itu melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data dan lain-lain sampai tahap pembuktian. Kalau problem based learning itu fokusnya mengatasi masalah, relevan, bermakna, kontekstual. Kalau project based learning itu menyusun rencana proyek, membuat jadwal dan lain-lain. Kalau inquiry learning itu mencari, menyelidiki secara kritis, logis, dapat merumuskan sendiri temuannya, itu inquiry learning gitu ya. Jadi jawabannya yang mana ini? Tentang kemampuan berpikir dalam mengatasi masalah. Mengatasi masalah berarti masuknya di problem based learning gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik melakukan presentasi hasil kerja. Peserta didik lain memberikan apresiasi hasil kerja yang disajikan. Peserta didik membuat kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut merupakan sintaks problem based learning pada tahap apa? Ya teman-teman, untuk kemarin kita sudah pernah memberikan video ya tentang sintaks problem based learning juga. Dan maka dari itu teman-teman itu fokusnya selain menghafalkan 4 ciri khas dari pembelajaran kontemporer, baik inquiry, discovery, problem based learning, dan project based learning, selain paham ya konsepnya, juga paham sintaksnya atau langkah-langkah pembelajarannya.
Contohnya seperti ini ternyata juga keluar di tryout ya teman-teman. Kemarin juga keluar ya. Nah, kita akan bahas lagi. Ini problem based learning, teman-teman juga saya kira juga sudah punya catatan ini ya. Nah, tadi melakukan presentasi, kemudian apresiasi, kemudian merangkum, membuat kesimpulan. Ini maksudnya di sini teman-teman. Ya, dilihat itu aktivitas peserta didiknya. Ya, jadi masuknya di kegiatan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini berarti jawabannya kalau presentasi kerja tadi melakukan analisis ya. Jadi jawabannya yang opsi B. Next, berikutnya, keterampilan dalam menganalisis berbagai asumsi, mengambil kesimpulan dari hasil investigasi, merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa? Ini ternyata yuk keluar lagi ya. Ini apakah problem solving, apakah critical thinking, ataukah transfer knowledge atau creative thinking? Kita ya pahami masing-masing ya. Kalau problem solving ini fokusnya di pemecahan masalah. Kalau creative thinking itu mengembangkan ide, mengeluarkan ide, melakukan imajinatif, memberikan banyak kemungkinan solusi berbeda. Itu namanya creative thinking. Ini hubungannya dengan ide-ide ya, menciptakan ide, menggunakan ide, itu namanya creative thinking. Kalau transfer knowledge itu keterampilan berpikir ranahnya kognitif, afektif, psikomotorik menjadi satu kesatuan. Kemudian kalau critical thinking itu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, melakukan pengambilan keputusan, melakukan analisis semua asumsi yang muncul, melakukan investigasi berdasarkan data dan informasi. Nah, pada soal itu menganalisis berbagai asumsi, mengambil kesimpulan dari berbagai hasil investigasi. Ini aspeknya berarti masuknya di critical thinking ya. Ini ciri khas dari critical thinking. Berikutnya adalah memberikan pembelajaran di kelas. Guru mengaitkan dengan adat istiadat yang ada di lingkungan sekolahnya. Dalam hal ini, ia memperhatikan aspek apa? Adat istiadat ya teman-teman. Kalau adat istiadat ini masuknya di kultural ya teman-teman ya. Kalau pekerjaan itu status sosial. Kalau bahasa itu masuknya di etnis gitu ya. Maka teman-teman harus pahami ini. Berikutnya, bacalah KD berikut. Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, KD tersebut termasuk ranah penilaian apa? Apakah keterampilan, sikap, pengetahuan, proyek, kinerja. Untuk menjawab soal seperti ini, kita cukup melihat yang KKO-nya. Ini KKO-nya adalah menganalisis. Jadi menganalisis itu maksudnya di penilaian apa? Ya, pengetahuan gitu ya. Kalau afektif atau psikomotorik atau sikap dan keterampilan, teman-teman juga sudah kita berikan yang keluaran dari standar penilaian itu ya. Standar penilaian yang kognitif seperti apa, afektif apa, psikomotorik apa. Misalkan menyajikan itu berarti psikomotorik dan lain-lain itu ya. Teman-teman kan sudah pernah itu ya. Saya kira juga sudah hafal. Penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks, melakukan investigasi, menganalisis sistem, membuat kesimpulan. Ini yang apa? Apakah sikap dan persepsi, memperoleh, mengintegrasikan pengetahuan, memperluas menyaring pengetahuan, habit of mind, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Ini juga sering keluar ya teman-teman. Kemarin soalnya tentang habit of mind, sekarang berbeda lagi. Ternyata teman-teman juga harus menghafalkan itu. Banyak sekali yang harus dihafalkan ya. Ternyata banyak sekali yang harus dihafalkan. Nah, ini kita ulangi lagi. Ini menurut Marzano dan Pickering. Ini kalau sikap dan persepsi ini membantu peserta didik merasa diterima baik oleh guru dan teman sebaya. Ini contohnya yang sikap persepsi. Kalau memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan itu membantu peserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif. Contohnya mengkonstruksi makna pengetahuan deklaratif dan lain-lain ya. Kemudian memperluas dan menyaring pengetahuan itu juga penalaran kompleks. Jadi penalaran kompleks itu ada dua.
yaitu tahap memperluas menyaring pengetahuan dan menggunakan pengetahuan secara bermakna. Ya. Nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Nah, nomor 3 kita lihat itu yang menjadi ciri khas itu membandingkan, mengklasifikasikan, mengabstraksikan, penalaran induktif, penalaran deduktif, mengkonstruksi, menganalisis kesalahan, menganalisis perspektif. Ini maksudnya di memperluas menyaring pengetahuan. Kalau menggunakan pengetahuan secara bermakna, itu ya sampai di membuat keputusan, memecahkan masalah, melakukan invention, penemuan eksperimental, investigasi, analisis sistem. Ini berarti menggunakan pengetahuan secara bermakna. Kalau habit of mind itu ciri khasnya adalah berpikir kritis dan kreatif. Kemarin kita sudah bahas itu. Jadi kalau yang ini adalah mengembangkan proses penalaran kompleks, tapi pada tahapan investigasi, analisis sistem, membuat kesimpulan, berarti masuknya di menggunakan pengetahuan secara bermakna. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Hal tersebut merupakan fungsi komunikasi untuk apa? Ya, apakah memupuk hubungan, melangsungkan kehidupan, mengekspresikan perasaan, membentuk konsep diri, menyatakan eksistensi diri. Nah, untuk menjawab soal tadi kita harus paham fungsi komunikasi ya. Yang pertama membentuk konsep diri. Gitu ya, teman-teman bisa membaca sendiri ya. Ini pandangan kita mengenai siapa diri kita. Nah, melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita tentunya ya. Yang kedua menyatakan eksistensi diri itu apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat maka harus berkomunikasi. Yang ketiga melangsungkan kehidupan ini sudah pernah keluar juga ya. Ini tentang orang tua mengajari arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga. Ini semakin banyak yang dipelajari, kemungkinan dengan komunikasi antar sesama timbul rasa tertarik dengan lawan jenis dan lain-lain. Ini berarti maksudnya di fungsi komunikasi dalam melangsungkan kehidupan. Kalau mau memupuk hubungan itu melalui proses komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional intelektual kita. Ini tadi yang disoalkan itu ya. Jadi ini kan memenuhi kebutuhan emosional intelektual, berarti tadi masuknya di memupuk hubungan gitu ya teman-teman ya. Berikut teori pembelajaran menurut Gardner, di mana pengalaman belajar adalah dengan menghubungkan konsep-konsep. Ini merupakan teori apa? Menghubungkan konsep-konsep merupakan teori apa? Apakah diskriminatif? Apakah respon pembelajaran, asosiasi verbal, aplikatif pembelajaran, atau psikologi tingkah laku? Kalau diskriminatif itu pengalaman belajar mengenal sesuatu karena ciri khasnya atau ciri yang spesifiknya apa, itu diskriminatif. Kalau stimulus respon itu termasuk dalam instrumental conditioning atau belajar dengan trial and error, ini masuknya di stimulus respon. Kemudian kalau asosiasi verbal itu pengalaman belajar dengan kata-kata. Kalau aplikatif itu belajar aturan atau hukum, artinya pengalaman belajar menghubungkan konsep. Berarti jawaban yang paling tepat adalah aplikatif pembelajaran, itu ya teman-teman ya. Ini Gardner ini juga harus dihafalkan karena sering keluar. Perhatikan pernyataan berikut: adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keinginan tahuan kreativitas dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi. Ini Engage abad 21 ini sering keluar, jadi empat-empatnya teman-teman harus hafal. High productivity seperti apa, digital age literasi seperti apa, inventive thinking seperti apa, dan effective communication seperti apa, teman-teman harus hafal ini. Tidak boleh tidak ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kuncinya di berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal gitu ya. Berarti masuknya nanti di inventive thinking. Untuk mengingatnya lagi saya berikan gambarannya seperti ini. Ini ya, ini teman-teman juga sudah paham ya. Empat-empatnya harus hafal. 1, 2, 3, 4 nih ya. Empat-empatnya harus hafal karena ini semuanya masuk dalam soal. Cuma dibolak-balik saja. Ada yang mendapatkan digital age literasi, ada yang mendapatkan inventive thinking, ada yang mendapatkan effective communication, ada yang mendapatkan high productivity. Teman-teman harus hafal, ingat ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah
yang inventive thinking, adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keinginan tahunan, kreativitas dan pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Jadi jawabannya adalah inventive thinking. Next, berikutnya, perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya menjadi lulusan kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran 22 tahun 2016. Ini tentang standar penilaian, teman-teman ya. Yang belum tahu, ini lampiran nomor 22 tahun 2016 Permendikbud ini tentang standar penilaian. Yang ditanyakan adalah gradasi penilaian pengetahuan. Nah, kemarin pengetahuan sikap juga, gradasi sikap juga muncul, kemudian gradasi keterampilan juga muncul, sekarang muncul pengetahuan. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami lima-limanya ini ya, tiga-tiganya ini ya, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ini saya ulangi lagi, untuk Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu isinya ini. Kalau sikap itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Silakan teman-teman membuat bagaimana cara menghafal ini. Kalau pengetahuan itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Kalau keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Ya, jadi gradasi pengetahuan yang mana ini teman-teman ya? Yang ini, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan. Yang A, menjalankan, mengamalkan, itu masuknya di sikap. Menyajikan itu berarti keterampilan, menanya itu keterampilan itu ya, memahami itu berarti di kognitif atau pengetahuan, mencipta itu berarti masuk di keterampilan itu ya. Teman-teman harus paham ini ya, kata-kata kerja seperti ini, gradasi penilaian pengetahuan yang mana, sikap yang mana, keterampilan yang mana. Nah, sebagai bagian dari keterampilan Engage abad 21 ini tadi yang apa, kalau ada kemampuan memprioritaskan, merencanakan, kalau ada memprioritaskan, merencanakan produk yang relevan, berkualitas tinggi, menggunakan alat dunia nyata efektif, jadi maksudnya di high productivity ya, yang kita sudah bahas tadi ya. Pak Odi memberikan gaya belajar yang audio kepada peserta didiknya. Yang audio seperti apa? Kita juga sudah belajar tadi ya. Ada audio, ada visual, ada audio visual. Ya. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Maaf ya, ada audio, ada visual, ada kinestetik. Audio itu melalui pendengaran, visual melalui penglihatan, kinestetik itu melalui praktek secara langsung. Itu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Kalau audio, yang mana coba ini? Kalau yang video ini berarti kan visual, percobaan ini kinestetik ya teman-teman ya. Program audio benar, buku ini visual, modul ya visual, media komik pembelajaran ini visual, tanya jawab ini audio, buku itu berarti visual. Kalau metode ceramah itu berarti audio, diskusi juga audio, media audio, dari jawaban yang paling tepat opsi D. Opsi E jelas tidak, ada video, PowerPoint ini bukan ya. Ini dua-duanya adalah visual. Tahap seseorang sudah mampu menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah ini berarti ini masuknya di ini loh teman-teman. David Colt ini, makanya tadi juga sering keluar ya. Ini saya suruh menghafalkan juga ini. Penting ini ya. Ada 4 tahapan perkembangan menurut David Colt. Yang pertama adalah pengalaman konkret, itu dimana seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami. Kalau mengalami kejadian saja itu namanya pengalaman konkret. Kalau mampu memikirkan dan memahami, berarti maksudnya di pengamatan aktif dan reflektif. Kalau konseptualisasi itu mampu membuat teori, membuat rumus, membuat abstraksi, membuat aturan, membuat konsep, itu maksudnya di konseptualisasi. Kalau eksperimentasi aktif itu sudah mampu menggunakan konsep-konsep itu untuk memecahkan masalah, itu ya, sampai ke tahap memecahkan masalah ya, memakai rumus-rumus atau konsep atau teori apapun itu untuk memecahkan masalah. Ini maksudnya di tahap eksperimentasi aktif. Jadi jawaban tadi berarti jawabannya yang
mampu menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Berarti maksudnya di eksperimentasi aktif. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Pada Kadi mengkategorikan tanaman dikotil dan monokotil berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini pengembangan materi kuncinya pada Kadi tersebut apa? Nah, kita sudah pahami ya ini ya teman-teman ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan ada 3 buah indikator, indikator kunci, indikator penunjang, dan indikator pengayaan. Materi kunci, materi penunjang, materi pengayaan. Kalau penunjang itu berarti materi yang levelnya di bawah materi kunci atau materi utamanya Kadi gitu ya kakak. Kemudian kalau materi kunci harus sama dengan indikator pada Kadi. Yang ketiga adalah materi pengayaan, berarti levelnya atau gradasi levelnya ada di atasnya, itu ya teman-teman. Lihatnya dari mana? KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Di sini lihat nih, mengkategorikan. Mengkategorikan ini sama dengan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini maksudnya di C2. Nah, kita harus pahami ini. Ya, semua KKO-nya harus kita pahami. Nah, sekedar mengingatkan kembali ini teman-teman ya. Ini teman-teman juga harus paham tadi. Mengkategorikan ini maksudnya di sini. Jadi mengkategorikan itu maksudnya di tahap klasifikasi itu C2 gitu ya. Jadi C2. Kita akan lihat mana yang materi kunci itu berarti yang sama. Kalau menyimpulkan itu berarti C-nya C5. Menyebutkan C1, menganalisis C4, menjelaskan C2, membandingkan itu C4. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Ini yang sama dengan mengkategorikan, berarti maksudnya yang C2. Jawaban yang paling tepat ya opsi D. Nah, itu dulu teman-teman, kita sudah 1 jam lebih ya kita belajar untuk membahas seluruh soal-soal pedagogik dari terawat kemarin, terawat 2 kemarin kita kumpulkan menjadi 1 ya dari teman-teman ya. Menjadi 1 dari beberapa mapel kita ambil yang pedagogik untuk dipelajari bersama. Kalau kita bahas seluruh mapelnya saya kira juga tidak akan cukup waktunya ya teman-teman. Tapi nanti kalau ada waktunya kita akan berikan pembahasan untuk seluruh mapel. Itu ya teman-teman. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap semangat. Semoga P3K menjadi tahun 2021 ini menjadi tujuan kita semua ya, amin ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.